semakin ramai yang hadir sholat berjamaah, semakin ramai orang yang kenal sunnah, atau bahkan seluruh manusia, seluruh jin beriman kepada Allah, ma zada fi mulki syai'ah, tidak akan bertambah sedikit pun kerajaan Allah. Begitu pula sebaliknya, ketika kita maksiat, ketika kita durhaka, jangan sangka mengurangi kekuasaan Allah. Bahkan andai kata seluruh manusia, jin dan manusia bermaksiat durhaka, tidak ada satupun yang beriman. Ma naqasa dzalika min mulki syai'ah, tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Karena setiap ibadah yang kita lakukan fali nafsih, kembali kepada dirinya sendiri. Faman syakara fa innahu yashkuru li nafsih, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat apapun yang kita rasakan, dan tidak boleh kita sandarkan nikmat tersebut kepada diri kita masing-masing. Salawat dan salam teruntuk baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ahibati fillah rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan fiqhul munakahat, fikih pernikahan, yang mana ini salah satu disiplin ilmu fikih. Bahkan di antara jurusan perkuliahan yang cukup banyak peminatnya, yaitu HKI, Hukum Keluarga Islam, atau bahasa Arabnya Ahwal al-Ahwal asy-Syakhsiyah. Maka kita sudah masuk kepada fase yang kedua daripada 3 fase pembahasan fikih munakahat, yaitu fase pernikahan. Dan kita pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas definisi nikah secara bahasa, secara istilah, kemudian dalil-dalil dari segi Al-Quranul Karim, beberapa ayat kita bacakan, kemudian dalil dari hadis Nabi SAW, beberapa hadis kita bacakan. Maka kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sangat detail membahas tentang fiqhul munakahat. Bagaimana detailnya pembahasan tentang pernikahan, tidak seperti hukum-hukum yang lainnya. Maka insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan hikmah pernikahan. Kemudian kita akan bahas hukum pernikahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat, menentukan syariat, tentu ada hikmah di baliknya. Bahkan ketika Allah berikan beban taklif, Allah bahkan memberikan musibah, tentu ada hikmahnya. Dan hikmah ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Setiap syariat yang Allah berikan ada hikmah dan manfaatnya. Bahkan setiap musibah yang Allah berikan ada hikmah dan manfaatnya. Ketika doa kita dikabulkan, alhamdulillah, kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika doa kita tidak dikabulkan, alhamdulillah, kita akan mendapatkan apa yang Allah inginkan. Dan apa yang Allah inginkan lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Ada beberapa manfaat daripada pernikahan. Kita coba jelaskan sedikit dan kita uraikan. Pertama, manfaat pernikahan adalah, pertama dan yang paling utama adalah melaksanakan perintah Allah. Ini konsep dasar seorang muslim. Saya tidak tahu apa manfaatnya, tapi yang saya tahu Allah perintahkan. Tidak mesti kita tahu hikmah daripada setiap ibadah. Kenapa sholat maghrib itu 3 ya? Kenapa tidak 4? Kenapa puasa Ramadan itu hanya 30 hari? Kenapa tidak 2 bulan? Jangan pernah ada pertanyaan seperti itu.
Memang ada di antara syariat kita yang ada hikmah. Ada hikmah, ada illah. Saya ulangi, ada hikmah, ada illah. Hikmah itu manfaat, illah itu alasan. Dan hukum itu, tak jarang hukum itu bergantung kepada illat, bukan hikmah. Ketika ada alasan, ada hukum. Ketika tidak ada alasan, tidak ada hukum. Itu illat. Tapi belum tentu ada hikmah. Karena memang hikmah itu kita tidak dituntut untuk mencari tahunya. Tapi terkadang ada yang terlihat, ada yang tidak. Seperti illatnya berbuka. Ketika seorang musafir, boleh baginya berbuka. Tapi berbuka di sini apakah secara mutlak atau tidak? Apakah setiap yang melakukan perjalanan panjang di mazhab Syafi'i 85 km, maka boleh baginya berbuka, atau ada illatnya, sebab, alasan? Sebagian ulama mengatakan kalau ada illah. Apa illahnya? Masyaqqah, kesulitan. Bagi orang yang melakukan perjalanan panjang dan merasa sulit, baginya lah berbuka. Tapi bagi orang yang melakukan perjalanan panjang dan tidak sulit, hukum ini tidak berlaku. Bahkan Nabi SAW melarang orang yang berpuasa saat safar. Apakah ini mutlak? Atau muqayyad bil asbab? Atau hukum ini bergantung sebab? Ternyata hukum fikih itu bercabang lagi, Pak. Puasa Ramadan wajib, dalilnya jelas. Apa dalilnya? Kutiba alaikumusiyam. Benar. Tapi penerapannya itu ada rincian. Bagaimana hadis Nabi melarang orang yang bersafar untuk berpuasa? Laisa minal birri as-siyamu fis safari. Tidaklah termasuk kebaikan orang yang berpuasa saat safar. Berarti yang sedang berpuasa saat safar dia melakukan maksiat. Kan begitu maksudnya. Tidaklah termasuk kebaikan bagi orang yang berpuasa saat safar. Apakah ini mutlak atau muqayyad? Ternyata ini muqayyad. Muqayyad bagi apa? Bagi siapa? Bagi orang yang punya masyaqqah tadi. Bagi Anda yang merasa kesulitan, jangan berpuasa. Masuk dalam kategori hadis ini. Tapi bagi Anda yang tidak merasa sulit melaksanakan puasa, lanjutkan. Timbul pertanyaan bagi kita yang melaksanakan haji atau umroh, dan kita berpuasa sunnah mungkin atau puasa wajib, mungkin kita umroh pada bulan Ramadan. Apakah afdal bagi kita tetap berpuasa sementara kita sedang di perjalanan menuju Mekah dari kota Madinah untuk melaksanakan umroh? Atau boleh bagi kita berbuka? Apakah bisa kita mutlakkan? Tidak bisa. Tergantung. Andai kata bapak ibu merasa sulit saat melaksanakan berpuasa saat ini, sementara kita akan umroh jam 12 terik matahari nanti, maka kita tidak anjurkan bapak berpuasa, berbuka. Tapi kan ini bulan Ramadan, Ustaz. Benar. Karena tujuan kita adalah ingin melaksanakan umroh. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berikan rukhsah bagi kita, bagi yang sedang melakukan perjalanan. Maka begitu saja konsep dalam hidup kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan, laksanakan. Saya tidak tahu kenapa alasannya. Saya tidak tahu apa pahalanya. Bahkan Umar bin Khattab ketika berbicara tentang doa, saya tidak, laisa li hammul ijabah. Saya tidak terlalu berambisi untuk doa saya dikabulkan. Subhanallah. Kadang kita akan begitu, ketika kita ingin sesuatu, kita berdoa keras, maksa bahkan. Ketika tidak dikabulkan, putus asa. Umar bin Khattab tidak. Saya tidak peduli saya dikabulkan doa saya itu tidak. Yang jelas saya berdoa. Kalau kita sudah diberikan taufik untuk berdoa, setelah doa itu pasti apa? Pasti dikabulkan. Allah sudah janjikan itu. Ud'uni astajib lakum. Minta pasti astajib. Pasti dikabulkan. Maka barang siapa yang senantiasa berdoa, udah selesai, pasti dikabulkan. Hanya saja bentuk pengabulannya berbeda-beda.
Ya, memang tak jarang ada ibadah-ibadah itu yang memang disebutkan pahalanya. Ada dosa-dosa yang disebutkan dampaknya. Tapi tidak semua. Jangan, Ustaz, kalau saya berzina terus kenapa, Ustaz? Apa dampak yang saya dapatkan? Kalau saya makan riba, kenapa, Ustaz? Saya sehat saja. Kata Ustaz, barang siapa yang makan riba begini, itu saya kaya, sehat, keluarga saya baik-baik saja. Sementara yang si miskin tadi yang mengatakan barang siapa yang beribadah pasti akan Allah bantu. Kok hidup saya begini-begini saja? Tidak berubah. Akhirnya kita putus asa. Maka konsep kita sebagai seorang muslim, Allah perintahkan sesuatu dan saya lakukan. Apakah mungkin Allah akan biarkan saya begitu saja? Ketika saya ibadah, solat, ruku dan sujud, apakah Allah biarkan saya mati kelaparan? Tidak akan mungkin. Seorang karyawan yang bekerja, loyalitas, melaksanakan setiap perintah atasannya, apa mungkin dibiarkan oleh atasannya? Tidak akan mungkin. Kita sebagai manusia tidak akan kita biarkan orang kita seperti itu. Anggota kita seperti itu. Ini fulan memang tidak paham apa-apa, tapi apa yang saya suruh kerjanya cepat. Tidak pernah bertanya gaji, tidak pernah menuntut ABCD. Yang jelas saya suruh kerjakan langsung laksanakan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka pernikahan adalah perintah Allah. Cukuplah ini sebagai tujuan kita menikah. Kenapa kau menikah? Capek jomblo, Ustaz. Kenapa nikah? Payah beli nasi terus tidak ada yang masakin. Capek. Katakan, kenapa menikah? Perintah Allah. Ketika kita menikah dengan alasan perintah Allah, Allah tidak akan tinggalkan kita. Terjadi masalah, terjadi sesuatu dalam rumah tangga kita, kalau niat kita menikah karena Allah, diantaranya Thalathun haqqun 'alallahi aunuhum, kata Nabi SAW. 3 orang yang pasti ditolong Allah. Pasti. Thalathun haqqun 'alallah aunuhum. 3 golongan yang tidak mungkin tidak pasti ditolong Allah. Di antaranya siapa? An-nakihu yuridul afaf. Seorang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan dirinya. Karena menjaga kehormatan diri itu perintah Allah. Ketika seorang menikah karena melaksanakan perintah Allah, pasti akan Allah bantu. Apa masalah kita? Harta. Kalau memang kita menikah karena Allah, Allah bantu. Apa kata Allah? Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau sekiranya mereka miskin, dengan menikah Allah pasti akan membuat mereka kaya. Cukup. Kembali lagi kepada niat. Apakah benar kita menikah karena Allah atau tidak? Kemudian berikutnya, apa hikmah pernikahan? Adalah menjalankan sunnah Nabi SAW. Hidup kita tak bisa lepas dari 2 itu. Laksanakan perintah Allah, menjalankan sunnah Nabi SAW. Ibadah apapun, kalau tidak ada 2 hal ini tidak akan diterima. Saya ikhlas, nangis kita sholat, tapi kiblatnya salah, caranya salah. Kita hargai. Bahkan Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin ibn Abbad al-Badr hafizahullah ta'ala, ketika melihat kemungkaran, beliau tidak serta-merta mengingkari kemungkaran. Kita kan langsung tuh, salah, bid'ah, tidak boleh, syirik. Tapi beliau melihat kenapa orang melakukan ini. Dilihat latar belakangnya. Oh, ini dia melakukan ini karena kebodohan, karena tidak tahu. Tapi semangatnya ada. Ikhlasnya luar biasa. Ya. Maka ada seorang yang melakukan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi. Maka sebelum beliau meluruskan, beliau mengapresiasi dahulu. Masya Allah, ibadahmu luar biasa, akhi. Semoga Allah terima, semoga Allah inikan dan seterusnya. Tapi akhi, ikhlas saja dibutuhkan. Poin kedua yaitu mengikuti sunnah Nabi SAW. Oh, masa yang saya lakukan ini salah? Ibadah itu kalau tidak ada sunnah Nabi SAW, ya bagaimana akan diterima? Karena itu syarat terimanya ibadah. Ikhlas saja tidak cukup, air mata saja tidak cukup kalau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Begitu pula sebaliknya. Ya. Ketika kita tidak ikhlas, meskipun sesuai dengan tuntunan Nabi juga tidak diterima. Bahkan ini lebih besar.
Allah Subhanahu wa taala katakan walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan pasangan-pasangan, istri-istri dan anak-anak. Artinya adalah Nabi sebelum Nabi SAW semuanya memiliki istri, dan Allah berikan kepada mereka anak-anak keturunan. Maka dengan kita menikah berarti kita sedang mengikuti sunnahnya para rasul. Terjadi perbedaan pendapat Nabi Isa alaihissalam. Apakah Nabi Isa memiliki istri atau belum? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan Nabi Isa alaihissalam sudah menikah ketika beliau diangkat Allah, punya pasangan. Pendapat kedua, Nabi Isa belum punya pasangan ketika diangkat Allah. Lantas bagaimana dengan ayat ini? Jawabannya adalah ketika beliau turun. Ketika beliau turun nanti kelak di hari kiamat, di akhir zaman, baru ketika itu beliau menikah. Ini diantara pendapat para ulama tentang Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kata Nabi SAW, tazawwaju, perintah. Nabi memerintahkan kita menikah. Fa innan nikaha sunnatun li. Karena sesungguhnya pernikahan adalah sunnahku. Apa arti sunnah di sini? Saya dengar suara bapak-bapak lah. Apa arti sunnah, Pak? Kata Nabi, menikahlah. Karena menikah adalah sunnahku. Apa makna sunnah di sini, Pak? Gimana? Jalan. Apa hukum jalan ini? Metode jalan, bukan yang dilakukan berpahala tinggalkan berdosa, tidak. Maksudnya jalan. Artinya kalau tidak menikah berarti tidak mengikuti jalan Nabi. Iya, betul, Pak. Menikah adalah jalannya para nabi. Maka yang tidak menikah tidak sedang menempuh jalan Nabi, betul. Antum juga tidak menikah, berarti belum Ustaz. Jadi sunnah di sini maknanya banyak tergantung redaksinya. Dan sunnah di sini artinya adalah metode, cara beragama. Sunnah Nabi SAW menikah. Maka barang siapa yang menjadikan sunnah dalam hidupnya dengan tidak menikah, berarti itu bukan metode Nabi. Seperti sebagian agama lain menjadikan jomblo sampai mati itu sebagai agama. Ini bukan cara Nabi. Yang tidak menikah adalah suatu ibadah, maka itu bukan metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan kita menikah, maka kita yang sudah menikah boleh kita perbaiki niat kita sekarang. Saya menikah mungkin karena dulunya karena ya faktor-faktor lain, maka kita rubah niat kita sekarang. Saya menikah karena perintah Allah, karena melaksanakan sabda Rasulullah SAW. Sehingga dengan selama kita pasang niat kita, maka selama itu kita beribadah. Beda awam dengan ahli ilmu itu Pak, hanya diniat. Selain dari tata cara ibadah itu diniat. Ahli ilmu terkadang ibadahnya sedikit tapi pahalanya besar. Ahli ibadah ibadahnya banyak tapi pahalanya sedikit. Contoh, datang dia masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, salam. Kemudian sholat sunnah wudu, salam.
kemudian solat qabliyah, salam. Datang ahli ilmu, solat 2 rakaat, digabungkan semua niat. Boleh? Boleh. Saya tahiyatul masjid, setelah wudu, qabliyah, kemudian dia Allahu Akbar. Dah, dapat dia 3 pahala. Boleh. Saya puasa Senin Kamis, kemudian saya puasa Ayyamul Bid atau puasa sunnah yang lain. Ya, boleh. Maka ahli ilmu itu tidak akan sama dengan ahli ibadah. Ahli ilmu itu fokus kepada niat. Ibadah yang kecil bisa dipasang niat yang banyak karena ilmunya. Cuman kalau kita tidak punya ilmu, ya gimana kita pasang niatnya? Nah, kemudian berikutnya, manfaat pernikahan adalah menjaga kesucian dan kehormatan. Hadis yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ada yang catat hadis dalil pernikahan. Apa dalilnya? Ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, berapa usia muda? Sebagian ulama mengatakan usianya itu sampai 40 tahun. Maka di fase itu masih kita masuk dalam kategori muda. Ditambah lagi bahwasanya penduduk surga itu usianya 30-an tahun, 30-33 tahun. Yang mampu menikah maka menikahlah. Nabi di sini gunakan fal yatazawwaj. Apa manfaat menikah? Nabi sudah jelaskan di hadis ini. Fa innahu aghaddu lil basari. Karena dengan kalian menikah, kalian akan bisa menundukkan pandangan. Kalau masih jelalatan, berarti hikmah pernikahan belum tercapai. Maka mohon maaf, beribu-ribu maaf. Kalau kita tidak suka dari segi face, mungkin boleh cari yang lain. Kenapa? Karena ghaddul basarnya belum tercapai. Dan selera kita beda-beda. Jangan kita yang penting perempuan, tidak boleh. Yang penting ada yang mau. Tidak. Karena akan tidak tercukupi dari segi ini. Katakan, kalau sekiranya saya dari segi face saya punya kriteria. Kalau saya tidak takjub dengan face-nya, ya sudah, jangan dipaksa. Karena kita tidak akan merasa puas dengan ini, dan akhirnya terjadi perselingkuhan, perzinahan dan seterusnya. Dan itu hak kita. Karena Nabi katakan aghaddu lil basar, menundukkan pandangan. Kecuali yang memang sudah luar biasa istrinya, tapi tetap juga. Maka ihbati fillah rahimakumullah, rumus yang berikutnya. Yang ingin agar istrinya menjadi satu-satunya wanita tercantik di dunia, jangan lihat wanita lain. Kalau kita ingin merasa istri kita adalah satu-satunya wanita yang paling cantik di dunia ini dan kita merasa cukup dengannya, jangan lihat wanita lain. Dan sebaliknya, barang siapa yang suka melihat sana, melihat sini, dia tidak akan puas dengan istrinya. Dia tidak akan bersyukur. Padahal istri kita itu mungkin kembang desa, mungkin berebutan teman-temannya di zamannya. Cuman karena sudah jadi punya kita, jadi apa? Jadi bosan katanya. Kok antum bilang bosan? Antum bosan, dan nikah antum. Bosan katanya Pak. Kok tahu dia Pak? Sudah biasa. Hati. Betul, bisa saja juga bosan. Makanya ditumbuhkan cinta itu bisa pudar. Betul. Kita bayangkan kita hidup dengan orang yang itu aja. Ke kamar jumpa dia, ke dapur dia lagi, tidur dia lagi, tidak bertukar-tukar, akan timbul bosan. Betul. Makanya di-upgrade cinta itu, ditumbuhkan kembali, dibangkitkan kembali, dan Nabi sudah lakukan itu. Lakukan di mana tempat ketika cinta itu pernah bersemi. Ketika Nabi SAW lomba lari dengan ibunda kita Aisyah ketika masih pengantin baru. Kemudian berlalulah beberapa tahun, Nabi ingin flashback, ingin mengulang lagi kenangan lama. Ayo Aisyah, kita lomba lari lagi. Bukan untuk lari-lari tidak jelas, tapi ingin mengingatkan bahwasanya kita pernah seperti ini.
Kita pernah berada di fase ini. Jadi ketika kita melihat tempatnya, yang dilihat kenangannya. Ibatifillah rahimani wa rahimakumullah. Ghaddul basar ini penting. Karena itu tujuan pernikah. Ketika sudah menikah belum tercapai ghaddul basar, perhatikan lagi caranya. Kemudian berikutnya wa ahsan lil faraj, menjaga kehormatan. Kalau sekiranya dengan pernikahan kita masih belum terjaga kehormatan kita, dipertanyakan. Seharusnya kita sudah cukup. Bahkan Nabi SAW katakan, barang siapa yang ketika keluar rumah dia berhasrat, ya mungkin kita lihat wanita di jalan, kita berteman dengan perempuan di kantor, dan seterusnya, mungkin timbul hasrat. Apa solusinya kata Nabi? Fal yarji, pulang. Tapi ternyata ketika di rumah kita juga tidak dapatkan, maka ada yang masalah. Kemudian waman lam yastati, barang siapa yang tidak mampu, khilaf para ulama tidak mampu apa di sini. Karena di tafsir Ba'ah di sini sebagian mengatakan kemampuan dari segi finansial, sebagian lain mengatakan kemampuan dari segi biologis. Tapi Allah Ta'ala alam, saya lebih condong kepada kemampuan finansial. Barang siapa yang belum mampu menikah karena belum punya pekerjaan, sepertinya tidak ada kewajiban. Yang ingin menikah itu punya kerja, Pak. Ada kewajiban, Pak. Apa yang calon-calon mertua nih, ada kita wajibkan calon menantu saya pokoknya punya kerja? Tidak, kita tidak pernah mewajibkan itu. Kalian harus punya kerja, tidak. Yang penting kalian punya duit. Walaupun tidak kerja. Iya kan, Pak ya? Tidak mesti punya kerja tetap. Yang penting tetap kerja. Kenapa? Karena nafkah ini suatu kewajiban bagi para suami. Barakallahu fikum. Kita dengarkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir." Yang memakmurkan, mendirikan rumah-rumah Allah hanyalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kita melihat, alhamdulillah, Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Pekanbaru termasuk yang makmur dengan kajian para penuntut ilmu yang menghafalkan Al-Quran. Dan kita lihat sekarang kita sedang berada di lantai 1, sedang dalam proses pemasangan granit dengan estimasi biaya per meternya sekitar Rp290.000. Dan lantai 1 membutuhkan sekitar 4.600 meter persegi. Maka ayuhal ahibatu fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga ini menjadi kesempatan sekaligus ladang pahala bagi sebagian yang Allah berikan kelebihan harta, bisa dengan 1 meter atau berapa saja, berta'awun dan berpartisipasi mengamalkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, berta'awunlah, saling tolong menolonglah, berpartisipasilah dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangunkan untuk kita dengan sebab partisipasi kita kelak rumah di surga di yaumul qiyamah, dan ini dapat menjadi ladang pahala serta amal jariah yang terus mengalirkan pahala. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hanya banyak utangnya sana sini, ketika dia pulang selesai masalah. Bagaimana dengan yang jomblo? Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan bagi kalian istri-istri kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan tenang. Kemudian berikutnya Allah katakan, zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa'i wal banin. Allah berikan perhiasan pandangan manusia merasa tenang dengan wanita dan anak-anak. Berikutnya, manfaat pernikahan adalah melanjutkan garis keturunan. Melanjutkan garis keturunan. Kata Nabi SAW, tazawwajul wadud al walud. Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur. Fa inni mukathir bikumul umam, karena aku bangga dengan jumlah umatku yang banyak kelak di padang mahsyar. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Nah, insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kita buka pertanyaan. Ada yang mau bertanya langsung silakan, atau dengan kertas. Assalamualaikum Ustaz. Lebih ringan yang mana dosanya? Pertanyaannya salah. Bisa dipahami? Pertanyaannya salah dan tidak boleh bertanya seperti ini. Oke? Antara dosa liwat dan tidak boleh kita membanding-bandingkan, mendingan ini daripada itu, tidak. Bisa dipahami? Ya. Jadi dengan kita membanding-bandingkan, tidak boleh, dosa itu tidak boleh dilakukan. Bahkan sebagian mengatakan itu kan cuma syirik kecil. Syirik kecil itu lebih besar dibandingkan dosa besar. Dan tidak boleh kita ada pertanyaan seperti itu. Bisa dipahami? Tapi ketika bersikap baru beda bab. Ketika kita menghadapi suatu kondisi baru kita pilih-pilih. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, ketika kita menjadi hafiz,
maka orang kita akan mendapatkan mahkota di surga. Pertanyaannya, apakah orang tua angkat kita mendapatkan mahkota juga di surga? Mohon penjelasannya. Allah Ta'ala alam. Pahala berbakti kepada orang tua kandung. Ibadah yang dilakukan seorang anak mengalir kepada orang tua kandung. Tunggu dulu Ustaz, orang tua yang bagaimana? Bagaimanapun. Tapi kan dia sudah telantarkan saya, tetap bakti ada kepada orang tua. Oke? Tapi kan orang tua saya non muslim, wajib berbakti? Wajib. Tapi dia mengajak saya ke gereja. Tidak boleh berbakti, tapi tidak boleh durhaka. Tidak boleh berbakti bukan berarti durhaka. Lihat ketika Nabi Ibrahim diajak ke tempat penyembah patung. Apakah dia durhaka? Dia tidak taat, tapi tidak durhaka. Apa katanya? Faqala inni sakim. Ayah, saya sedang sakit ya. Oh, ya udahlah. Udah selesai. Bukan berarti ketika kita tidak taat, kita durhaka. Wa in jahadaka, kata Allah, apabila orang tuamu memerintahkan berusaha keras ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila orang tuamu berusaha keras, Allah katakan jahadaka, keduanya berusaha keras agar engkau berbuat syirik. Fala tuti'huma, jangan taat. Terus apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap kalian wajib berbakti kepada mereka di dunia. Dan bakti kepada orang tua non muslim selesai ketika mereka meninggal dunia. Maka setiap kebaikan yang dilakukan anak mengalir kepada orang tua kandung. Ini menjadi motivasi kepada kita untuk tazawwajul wadud al-walud, karena mereka lah yang akan melanjutkan estafet dakwah kita. Adapun orang tua angkat akan mendapatkan pahala berbuat baik. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, misalnya orang tua angkat kita yang membayarkan kita sekolah, maka dia dapat pahala. Orang tua angkat kita yang mengajak kita dakwah, yang mengajarkan kita sunnah, maka dia tetap dapat pahala jariah. Setiap ibadah yang kita lakukan, dia dapat pahala dari segi dia yang penyebabnya. Tapi tetap orang tua juga dapat pahala tanpa mengurangi pahala yang lainnya. Kita berdakwah, murid kita ajarkan ke yang lain, ajarkan yang lain. Apakah gurunya berkurang pahalanya? Tidak, setiap semakin banyak orang yang kita ajak, maka kita akan tetap dapat pahala min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana izin bertanya, apakah kita boleh menikah dengan wanita beda agama? Lihat Pak, santri gitu model pertanyaannya Pak. Luar biasa nih, Masya Allah. Jadi tidak bisa kita remehkan anak-anak kita nih. Sedangkan kita ini sudah menikahi wanita tersebut. Bagaimana hukumnya? Ajak dia masuk Islam. Ajak wanita tersebut masuk Islam. Bagaimana hukumnya menikahi wanita yang umurnya jauh di atas kita? Garis miring janda. Loh, beda loh. Jauh di atas itu belum tentu janda ya. Ya, dan janda tuh belum tentu jauh di atas kita. Ya, kita pernah praktek di pengadilan agama, itu banyak janda usia belasan tahun. Sehingga melihat fenomena itu, pemerintah setempat menaikkan standar pernikahan umur yang tadinya 16-19 dinaikkan menjadi umur 25, karena menutupi celah ini. Jangan sampai ada kasus-kasus seperti ini tidak ada masalah. Ulama setempat memberikan istinbat, melihat kondisi tempat kita ini terjadi banyak praktek seperti itu, kesalahan seperti itu, maka diperbaiki caranya. Apakah kita boleh menikahi, boleh tidak menikahi orang yang terpaut umurnya jauh dibandingkan kita? Boleh. Siapa contohnya? Nabi SAW menikahi wanita yang terpaut jauh, bukan 2-3 tahun, bukan 5 tahun, tapi Nabi umur berapa? 25. Khadijah 40 berapa? 15 tahun. Jadi boleh tidak? Boleh. Apakah kita boleh menikahi wanita yang dulunya pernah kerja di klub malam?
Apakah kita boleh menikahi wanita menggunakan harta riba? Berat pertanyaannya, Pak. Ya Allah. Boleh kita menikah dengan siapapun selama dia muslim. Ketika dia pernah melakukan dosa, boleh kita menikahinya selama dia sudah bertaubat. Kalau dia masih kerja di situ, mau kemana dia? Adik kerja dulu bang, tidak boleh. Berhenti bertaubat. Kalau tidak, tidak boleh. Tapi kan saat dia kerja di sana cuman jadi tukang sapu, boleh tidak? Tapi kan dia tidak ikut saat dia cuman jadi tukang masak di dalam, dia tidak ikut acara di luarnya, boleh tidak? Tidak, karena kehadirannya di sana mendukung maksiat. Tapi kan saat cuman tukang parkir saat tidak ada, tetap begitu ya. Segala sesuatu yang mendukung maksiat, walaupun dia hukum asalnya tidak maksiat, hukum asalnya pekerjaan itu mubah. Masak mubah tidak? Mubah. Tapi dia masak untuk tempat-tempat maksiat. Ada catering. Catering silakan buat catering. Ternyata catering untuk acara maksiat, tidak boleh. Catering untuk acara Natalan dan seterusnya, perayaan, tidak boleh. Fotokopi, fotokopi boleh. Ternyata ini fotokopi undangan Natalan misalnya. Bisa dipahami? Bagaimana jika menikah dengan kakak tiri dari istri kedua bapak? Bantu Pak. Bagaimana menikah dengan kakak tiri dari istri kedua bapak? Apa itu? Boleh tidak? Bapak punya istri satu, istri dua. Kemudian istri duanya itu punya kakak. Ternyata kakaknya ini bukan kakak kandung tapi kakak tiri. Bolehkah kita sebagai anak menikahi kakak tiri dari istri kedua ayah? Boleh tidak? Allah Ta'ala alam boleh. Karena sudah jauh ya. Nah, apa pendapat Ustadz menikah saat masih belajar? Boleh tidak? Tidak boleh. Bolehnya setelah pulang sekolah. Dan apa pendapat Ustadz ketika tentang statement? Bagus tulisannya. Statement, apa arti statement itu? Ini bahasa mereka, kita harus pelajari juga Pak. Bagaimana pendapat Ustadz tentang statement sadar diri kalau mau nikah pas masih belajar? Oh, ada yang berpendapat seperti itu, sadar diri, jangan nikah dulu pas masih belajar. Kan sudah ada jawabannya tadi, pulang sekolah. Karena nanti takut tidak bisa membagi waktu. Bisa, waktu belajar, waktu Ustadz belajar dari usia berapa ya? Dari usia sekolah, baru berhenti belajar kapan? Tidak ada pernah berhenti belajar kita. Kalau belajar formal Ustadz berhenti di tahun 2023. Dan Ustadz sudah menikah, sudah punya anak. Tetap masih bisa kuliah, masih bisa ngajar di sekolah, masih bisa ngisi kajian, masih bisa jalan-jalan dengan istri keluarga, bisa semua. Dan Ustadz baru pulang dari kajian tadi malam dari Dumai. Kajian malam, kajian pagi, kajian sore. Selesai kajian jam 8 pagi pergi ke pantai dengan keluarga. Habis itu pulang lagi kajian lagi. Bisa. Kenapa tidak bisa? Hah? Emang antum belajar terus? Hah? Sampai jam berapa antum belajar? Hah? Ya, terlebih kalau kita nikah dengan sesama pelajar. Mantap itu. Sama-sama bikin skripsi, sama-sama kerja bareng, bikin tugas bareng, nanti wisudanya bareng. Nah, barakallahu fikum. Ada lagi? Apakah boleh menikahi kakak tiri Ustadz? Saya tidak punya kakak tiri. Apakah boleh menikahi kakak tiri Ustadz?
Ustadz tidak punya kakak tiri. Antum mau nikahi kakak tiri Ustadz? Dan kakak dan adik Ustadz semuanya sudah menikah. Apa maksudnya ini? Ya, Ustadz ulangi ya. Kita sudah selesai pembahasan mahram itu. Mungkin yang bertanya anak baru. Nanti buka lagi rekamannya tentang mahram itu sudah selesai. Seorang suami punya anak dari istri lain. Oke? Anaknya suami ini laki-laki. Seorang perempuan punya anak seorang wanita dari suami lain. Dan seorang pria ini duda, seorang wanita ini janda menikah. Oke? Anak bawaan dengan anak bawaan bolehkah menikah? Otomatis mereka jadi saudara apa? Saudara tiri. Saudara kandung itu apa? Ada 3. 1 seayah seibu, 2 seayah beda ibu, 2 seibu beda ayah. Semuanya saudara kandung mahram. Ayah kita punya istri 4 dan ini anak ayah saya dari istri yang keempat. Saudari kita, tidak boleh kita nikah. Tapi ternyata istri ayah kita punya istri 2 dan istri keduanya itu punya anak dari suami yang lain. Maka itu saudara tiri. Bolehkah kita menikah dengannya? Boleh. Ayah emak nikah, anak sama anak nikah. Boleh. Cuman mau atau tidak? Kok makin banyak ini? Ustadz tolong kasih nasihat Ustadz. Buat yang pengen nikah tapi masih sekolah. Bagi Anda yang pengen nikah masih sekolah, tunggu pulang sekolah. Kurang kata-katanya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bolehkah menikah sepupu jauh dari ibu? Tidak boleh, suruh dia dekat dulu dengan ibu. Karena yang menentukan istri kita itu ibu. Ibu kita sudah suka, insya Allah aman. Apa maksudnya nih? Sepupu jauh dari ibu. Sepupu kita saja boleh nikah? Boleh, apalagi sepupu jauh dari ibu. Naam, barakallahu fikum. Tidak ada teman-teman sekelas doh. Kenapa harus yang jauh-jauh? Cukup sekian yang bisa disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.